Komentar mengejutkan Ronald Koeman, timnas Indonesia akan mendapat pelatih hebat. Publik Eropa ikut heboh. Ronald Koeman berkata proses ini sebagai sesuatu yang sangat menjanjikan. Ini jelas akan menjadi langkah jauh ke depan, bahkan bisa menjadi Raja Asia baru jika ini berhasil, mengingat pemain-pemain Indonesia banyak yang menjanjikan, baik pemain lokal maupun abroad. Saya saja bisa sedikit merasa minder semisal berhadapan dengan timnas Indonesia. Jika memang dilatih pelatih papan atas dan gabungan pemain bagus. Wah wah wah. Top Markotop Timur Kapadze terlihat hadir di latihan timnas U23. Publik heboh. Benarkah ia sedang memantau calon pemain untuk timnas senior? Kata Timur Kapadze, saya hanya sedang melihat pemain muda Indonesia latihan karena akan bertanding di event SEA Games. Saya harapkan mereka bisa menang dan pastinya bisa meraih medali emas. Karena jujur saya kagum dengan skill mereka. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Komentar mengejutkan Ronald Koeman, timnas Indonesia akan mendapat pelatih hebat. Publik Eropa ikut heboh. Ronald Koeman berkata proses ini sebagai sesuatu yang sangat menjanjikan. Ini jelas akan menjadi langkah jauh ke depan, bahkan bisa menjadi Raja Asia baru jika ini berhasil, mengingat pemain-pemain Indonesia banyak yang menjanjikan, baik pemain lokal maupun abroad. Saya saja bisa sedikit merasa minder semisal berhadapan dengan timnas Indonesia. Jika memang dilatih pelatih papan atas dan gabungan pemain bagus. Dunia sepak bola tiba-tiba digegerkan oleh komentar mengejutkan dari pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Dalam sebuah wawancara singkat yang beredar di media internasional, Koeman secara terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia sedang berada di jalur untuk mendapatkan pelatih berkualitas tinggi. Bahkan menyebut proses ini sebagai sesuatu yang sangat menjanjikan. Ucapan Koeman sontak membuat publik Indonesia dan Eropa heboh. Tidak biasanya seorang pelatih besar dari Eropa ikut menyoroti dinamika pemilihan pelatih di Asia Tenggara, namun Koeman melakukannya bahkan dengan ekspresi kagum. Ia menyebut bahwa Indonesia, dengan ambisinya yang besar dan materi pemain yang semakin matang, kemungkinan akan menjadi kekuatan baru sepak bola Asia bila benar-benar dilatih oleh nama-nama besar yang kini tengah beredar. Nama-nama itu bukan sekadar rumor kosong. Hingga kini setidaknya 3 kandidat pelatih kelas dunia disebut sedang dijajaki untuk menangani timnas Indonesia: Timur Kapadze, Giovanni Van Bronckhorst, dan Jess Casas. Ketiga pelatih tersebut memiliki reputasi yang kuat di level internasional, membuat siapapun yang mendengar daftar ini akan terperangah. Koeman pun tampak tak menutupi kekagumannya. Ia bahkan secara jujur menyebut bahwa jika salah satu dari pelatih tersebut benar-benar melatih Indonesia, maka peta persaingan sepak bola Asia akan berubah secara signifikan. Pernyataan itu jelas bukan pujian biasa, itu adalah bentuk pengakuan dari salah satu pelatih Eropa paling dihormati saat ini. Komentar Koeman yang mengatakan bahwa ini gila sekali menggambarkan betapa mengejutkannya perkembangan yang ia lihat. Secara tersirat, ia mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi tim yang jauh lebih menakutkan jika dipimpin oleh pelatih top dunia. Bahkan ia secara belak-belakan mengaku sedikit minder jika suatu saat harus menghadapi timnas Indonesia yang dipimpin salah satu dari pelatih elite tersebut. Minder. Itu merupakan kata yang jarang sekali keluar dari mulut seorang pelatih yang biasa memimpin tim besar Eropa. Namun Koeman tampaknya benar-benar melihat potensi Indonesia. Menurutnya materi pemain Indonesia saat ini sudah jauh lebih matang dan kompetitif, baik dari pemain lokal maupun pemain abroad dalam kurung pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Hampir di setiap lini Indonesia kini memiliki pemain dengan kualitas individu yang meningkat pesat.
Ia menilai bahwa para pemain Indonesia masa kini memiliki fisik yang lebih terjaga, teknik yang lebih rapi, serta mentalitas yang terus membaik berkat pengalaman bermain di liga luar negeri. Keberadaan para pemain abroad yang tampil di Liga Eropa, Asia Timur, hingga Timur Tengah membuat struktur tim Indonesia semakin kokoh. Dan jika komposisi pemain tersebut dipadukan dengan pelatih kelas dunia yang memiliki visi modern, maka efeknya bisa sangat luar biasa. Koeman menyebut bahwa Giovanni van Bronckhorst misalnya merupakan pelatih dengan pendekatan taktik sangat rapi dan dikenal mampu mengoptimalkan pemain muda. Jika ia menangani Indonesia, gaya bermain Indonesia kemungkinan akan berubah lebih cepat dan lebih terorganisir. Sementara Jess Casas yang sukses bersama Irak dikenal sebagai sosok yang bisa merombak mentalitas tim hingga tampil lebih berani dan agresif. Lalu ada Timur Kapadze, pelatih muda yang penuh energi dan terbukti membawa perkembangan drastis bagi sepak bola usia muda Uzbekistan. Kapadze dikenal dekat dengan pemain dan memiliki intuisi kuat dalam membaca potensi pemain. Kedatangannya bisa membawa penyegaran besar bagi skuad Garuda. Dengan 3 nama itu saja, wajar jika Koeman merasa terkejut. Bahkan ia menilai bahwa Indonesia bisa berkembang melampaui perkiraan banyak pengamat Eropa jika salah satu dari pelatih tersebut benar-benar menandatangani kontrak. Dalam pandangannya, Asia kini memiliki dinamika sepak bola baru yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dan Indonesia berada di garis depan perubahan tersebut. Koeman juga menilai bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia sedang menunjukkan keseriusan penuh untuk membawa tim nasionalnya naik level. Ia membaca bahwa investasi jangka panjang terhadap pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi lokal, serta keberanian memanggil pemain keturunan merupakan langkah besar yang jarang dilakukan negara Asia lainnya secara komprehensif. Maka ketika nama-nama besar mulai dikaitkan sebagai calon pelatih timnas Indonesia, Koeman tidak terkejut, namun ia tetap kagum dengan keberanian tersebut. Jika Indonesia mendapat pelatih kelas dunia, Asia akan merasakan dampaknya. Persaingan akan berubah drastis, ujarnya dalam wawancara tersebut. Pernyataan itu pun menjadi perbincangan besar. Banyak fans sepak bola Eropa mulai penasaran dengan perkembangan Indonesia. Sebaliknya, fan Indonesia semakin bersemangat membayangkan masa depan tim nasional mereka. Meski belum ada kepastian siapa yang akan diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia, satu hal yang jelas, dunia kini mulai memperhatikan Indonesia. Bahkan pelatih sekelas Ronald Koeman pun memberi sinyal bahwa Indonesia sedang berada dalam masa perubahan besar. Dan jika benar salah satu pelatih top tersebut tiba, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan baru Asia. Sebuah tim yang bukan hanya ditakuti, tetapi juga dihormati. Kini seluruh mata tertuju pada satu hal, siapa yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Publik menunggu dengan penuh harapan dan dunia mulai memperhatikan dengan rasa penasaran yang sama besarnya. Wah, wah, wah. Top Marco Top, Timur Kapadze terlihat hadir di latihan timnas U23. Publik heboh. Benarkah ia sedang memantau calon pemain untuk timnas senior? Kata Timur Kapadze, saya hanya sedang melihat pemain muda Indonesia latihan karena akan bertanding di event SEA Games. Saya harapkan mereka bisa menang dan pastinya bisa meraih medali emas. Karena jujur saya kagum dengan skill mereka. Sebuah kejutan besar mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Sosok yang sedang hangat dibicarakan sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia senior, Timur Kapadze, tiba-tiba muncul di lapangan latihan timnas Indonesia U23. Ia terlihat berdampingan dengan pelatih U23 Indra Syafri, memperhatikan detail demi detail jalannya latihan. Momen yang tak terduga ini langsung menyedot perhatian publik, memicu berbagai spekulasi, dan memenuhi lini masa media sosial sejak pagi.
Kabar kehadiran Kapadze tersebar dalam hitungan menit membawa rasa penasaran besar. Apakah ini tanda bahwa dirinya semakin dekat menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia Senior? Apakah ia sedang mempelajari karakteristik para pemain muda yang nantinya akan menjadi tulang punggung tim utama? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan tanpa henti seiring semakin banyaknya foto dan video yang beredar. Kehadiran Kapadze di tengah latihan jelas bukan hal yang sembarangan. Ia bukan hanya pelatih dengan reputasi baik, tetapi juga figur yang berpengalaman menangani tim usia muda Uzbekistan dengan hasil mengesankan. Di bawah arahannya, Uzbekistan U23 berkembang menjadi tim yang solid, disiplin, dan mampu bersaing di level Asia. Karena itulah kehadirannya di Indonesia, apalagi langsung menyaksikan latihan tim muda, dianggap sebagai langkah awal yang serius. Sepanjang sesi latihan, Kapadze tampak fokus mengamati gerak-gerik para pemain. Ia sesekali mencatat sesuatu, sesekali berbicara dengan Indra Syafri, dan beberapa kali terlihat memberikan ekspresi antusias saat menyaksikan aksi individual beberapa pemain. Publik yang menyaksikan langsung maupun melalui rekaman video menilai bahwa Kapadze tampak sangat tertarik dengan kualitas para pemain Garuda Muda. Kesan tersebut semakin kuat ketika latihan berakhir. Beberapa pemain termasuk beberapa nama yang tengah naik daun terlihat berbincang langsung dengan Kapadze. Meski pembicaraan mereka tidak terdengar, gestur tubuh Kapadze yang terbuka, ramah, dan penuh perhatian membuat banyak pihak menduga bahwa ia sudah mulai membangun komunikasi awal dengan para calon pemain yang kemungkinan kelak akan ia latih. Di sisi lain, pelatih U23 Indra Syafri terlihat sangat akrab dengan Kapadze. Mereka terlibat dalam percakapan mendalam sepanjang sesi latihan. Indra bahkan tampak sesekali memberikan penjelasan mengenai strategi latihan dan karakter pemain yang sedang mengikuti pemusatan latihan tersebut. Hubungan baik antara kedua pelatih itu dinilai sebagai pertanda positif, mengingat koordinasi antara pelatih tim U23 dan tim senior sangat penting untuk menjaga kesinambungan perkembangan pemain. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai tujuan kedatangan Kapadze ke lapangan latihan. Tidak ada agenda resmi yang diumumkan kepada media, sehingga dugaan publik pun semakin liar. Ada yang meyakini bahwa Kapadze datang untuk observasi awal sebagai bagian dari proses seleksi pelatih baru Timnas Indonesia Senior. Ada pula yang menganggap kehadirannya sekadar kunjungan informal sebagai bentuk penghormatan dan diskusi antar pelatih Asia. Namun terlepas dari berbagai spekulasi tersebut, publik tampaknya menyambut positif kehadiran pelatih muda tersebut. Banyak yang optimistis bahwa Kapadze bisa membawa gaya bermain baru yang lebih modern dan efektif bagi Timnas Indonesia. Pengalaman dan pendekatannya yang fokus pada pengembangan pemain muda dianggap cocok dengan kondisi sepak bola Indonesia yang saat ini dipenuhi talenta-talenta segar. Apabila benar bahwa Kapadze sedang mempelajari para pemain U23 sebagai persiapan menghadapi kemungkinan menjadi pelatih Timnas Indonesia Senior, maka langkah ini bisa menjadi pondasi awal yang sangat baik. Proses adaptasi pelatih baru biasanya memakan waktu lama, namun Kapadze terlihat seperti ingin memahami budaya sepak bola Indonesia sejak awal, sebuah sikap yang jarang dimiliki banyak pelatih asing. Tak hanya itu, kehadiran Kapadze juga memunculkan harapan baru bagi masa depan pemain muda Indonesia. Jika pelatih senior dan pelatih U23 mampu bekerja sama secara konsisten, jalur pengembangan pemain dari level muda menuju tim utama akan lebih terarah. Tentunya hal ini bisa membawa dampak positif bagi kualitas Timnas Indonesia dalam jangka panjang. Untuk saat ini, misteri mengenai maksud sebenarnya Kapadze datang ke latihan masih belum terjawab. Namun kehadirannya saja sudah cukup membuat publik menaruh harapan besar. Para pendukung Garuda kini menanti kabar resmi dari PSSI mengenai kelanjutan proses penunjukan pelatih baru. Apakah Kapadze benar-benar akan duduk di kursi panas pelatih Timnas Indonesia Senior?
Ataukah ia hanya sekadar tamu kehormatan yang datang untuk bertukar wawasan? Apapun jawabannya nanti, satu hal yang jelas, kunjungan Timur Kapadze telah meninggalkan jejak penting. Ia memperlihatkan bahwa dirinya tidak sekadar nama besar yang disebut-sebut dalam rumor, melainkan sosok yang ingin memahami lebih dalam kualitas pemain Indonesia. Kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya. Masyarakat sepak bola Indonesia menunggu, berharap, dan tentu saja semakin penasaran terhadap masa depan timnas Garuda. Eberechi Eze bisa jadi kunci Arsenal raih gelar Liga Inggris. Eberechi Eze tampil gemilang dalam kemenangan Arsenal 4-1 atas Tottenham Hotspur di Emirates Stadium Minggu (23 November 2025) malam waktu Indonesia Barat. Pemain 27 tahun itu mencetak 2 gol penting, termasuk satu pada menit ke-76 yang memastikan keunggulan The Gunners. Sekaligus membawa total golnya menjadi 5 di semua ajang musim ini dari 18 penampilan. Leandro Trossard membuka skor, sementara Richarlison hanya mampu memperkecil ketertinggalan Tottenham. Eze pun mendapat pujian dari Jamie Carragher yang sempat meragukan dampak transfernya ke Arsenal. Saat Eze datang, saya pikir dia mungkin tak menjadi pengubah permainan. Mohon maaf, ujar Carragher. Ia menambahkan bahwa Eze kini terbukti bisa menjadi pembeda, membantu Arsenal tetap konsisten, dan menjadi salah satu kunci potensial bagi tim menjuarai Liga Inggris. Dengan performa seperti ini, Arsenal semakin solid dalam perburuan gelar, dan Eze jelas menjadi pemain yang tak bisa diabaikan. Menurut Anda, apakah Eze memang bisa menjadi kunci utama Arsenal menjuarai Liga Inggris musim ini, atau ada pemain lain yang lebih menentukan? Bagikan pendapat Anda. Tanpa Rodri, lini belakang Man City mudah ditembus dan kebobolan. Kekalahan 1-2 Manchester City dari Newcastle United di St James Park Minggu (23 November 2025) kembali menyoroti rapuhnya lini belakang The Citizens. Tuan rumah unggul lewat Harvey Barnes sebelum Ruben Dias sempat menyamakan skor. Namun gol kedua Barnes memastikan kemenangan Newcastle, membuat City turun ke posisi ketiga dengan 22 poin, tertinggal dari Arsenal dan Chelsea. Usai laga, Pep Guardiola terlihat ngamuk memprotes gol kontroversial Newcastle yang menurutnya terjadi offside dan pelanggaran. Namun, legenda Newcastle Alan Shearer menilai bukan hanya gol itu yang jadi masalah, lini pertahanan City memang rapuh, terutama tanpa Rodri. Newcastle hampir bisa mencetak lebih banyak gol dengan hanya 33% penguasaan bola, menunjukkan lemahnya perlindungan di lini belakang. Shearer menegaskan absennya Rodri membuat gelandang bertahan pengganti kesulitan menjaga pertahanan. Tanpa Rodri yang brilian, mereka jelas bukan tim yang sama. Saya tidak yakin mereka sudah bisa menemukan pengganti sekelas dia, ujarnya. Kekhawatiran utama tetap ada di lini defensif City yang walau produktif di depan dengan Haaland kini terlihat lebih rentan. Menurut Anda, apakah absennya Rodri benar-benar kunci kekalahan City atau ada faktor lain yang lebih besar? Bagikan pendapat Anda. Manchester United jalin komunikasi dengan gelandang murah dari Arab Saudi. Manchester United dikabarkan telah memulai komunikasi dengan Ruben Neves, gelandang asal Portugal yang kini membela Al Hilal di Arab Saudi. MU memang memprioritaskan perekrutan gelandang baru pada 2026 seiring kemungkinan kepergian Casemiro. Gaji tinggi Casemiro, 350.000 pound sterling per minggu, membuat setan merah enggan memperpanjang kontraknya tanpa pemotongan signifikan. Sebelumnya, MU menargetkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest
tapi harga 100 juta pound sterling membuat klub beralih ke alternatif lebih terjangkau, Ruben Neves, yang bisa dibeli hanya dengan 20 juta euro. Selain murah, Neves juga sudah berpengalaman di Premier League dan familiar dengan gaya permainan Bruno Fernandes di level internasional. Sejumlah media melaporkan MU telah menghubungi kubu Neves, yang saat ini juga diminati Newcastle United dan Tottenham Hotspur. United sudah memasukkan dia dalam radar mereka, tapi Neves masih mempertimbangkan pilihannya, ujar jurnalis Graham Bailey. Menurut Anda, apakah Ruben Neves pilihan tepat bagi MU atau klub sebaiknya mencari gelandang muda lain dengan potensi jangka panjang? Bagikan pendapat Anda